transgender tadi Pak, pendataan tadi Pak? Oh, ya. Gimana? Terima kasih ya. Pendataan penduduk transgender itu adalah bagian dari kegiatan pendataan penduduk rentan. Karena sesuai dengan sesuai dengan arahan dan ada dasar hukumnya juga ya. Berdasarkan penduduk rentan itu sesuai dengan Permendagri pasal 1 angka 7 itu Permendagri nomor 96 tahun 2019. Nah, yang selama ini penduduk rentan itu ada 4 kategori ya. Yang pertama adalah korban bencana alam, korban bencana sosial, orang terlantar, kemudian komunitas terpencil. Nah, ternyata di kelompok orang terlantar ini itu masuk juga kategori transgender. Nah, sementara kewajiban Dukcapil mulai dari tingkat pusat, artinya Dirjen Dukcapil sampai kepada pelaksana di kabupaten kota, ya, bahwa kita punya kewajiban untuk menerbitkan dokumen kependudukan siapapun orangnya, ya, bagaimanapun keadaannya, ya. Pokoknya semua penduduk harus punya dokumen kependudukan. Nah, untuk memiliki dokumen kependudukan tentunya dia harus punya data. Nah, data ini adalah kita sebut dengan data di database Dukcapil. Nah, kelompok transgender ada yang memang betul sudah ada dia NIK. Karena pada saat dia lahir ya, sudah masuk di kakak orang tuanya, kemudian seiring dengan perkembangan usia ternyata dia mengarah kepada transgender, sehingga kadang-kadang mereka itu dibuang oleh keluarga, disingkirkan oleh keluarga, disingkirkan oleh masyarakat, maka dia membentuk suatu komunitas ya. Sehingga kalau yang sudah memiliki NIK, maka kita harus tanya dengan yang bersangkutan ya, keluarganya siapa, artinya orang tuanya siapa. Nah, prinsip kita untuk pendataan penduduk transgender ini, kalau yang sudah ada NIK, ini tinggal kita laksanakan perekaman data, terutama perekaman data KTPL. Pak, itu nanti jadinya kayak ada laki, perempuan, gender atau gimana di KTP-nya Pak? Untuk status di data penduduk itu hanya ada 2 pilihan, laki-laki, perempuan. Tidak ada status jenis kelamin transgender, tidak ada. Jadi mereka masuk kelompok apa Pak jatuhnya? Nah, makanya kita berpatokan dengan jenis kelamin pada saat dia lahir. Tetap Jadi ya. kalau dia jenis kelaminnya pada saat lahir dia laki-laki, dia harus laki-laki. Ya. Kalaupun dia melakukan operasi perubahan jenis kelamin, ya, katakanlah dia sampai diperiksa secara medis, betul-betul sudah berubah. Nah, kita masih butuh dokumen, yaitu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa dia berubah jenis kelamin, baru bisa diakomodir untuk merubah jenis kelamin. Nah, benar. Pak, kalau di Sumsel ini ada potensi yang transgender tadi banyak nggak sih Pak, di wilayah mana gitu? Kalau potensi ya pasti ada. Sekarang kita meminta data dari kabupaten kota masing-masing, ya, minta informasi. Ya. Dari situ juga kita jelaskan kategori yang transgender ini yang sudah memiliki dokumen, yang belum memiliki dokumen. Nah, yang belum memiliki dokumen inilah yang kita kejar. Wilayah mana Pak? Mungkin di Sumsel yang agak berpotensi gitu Pak? Kita belum bisa berprediksi ya? wilayah mana. Ya, mungkin kota Palembang mungkin yang harus lebih aktif karena bisa jadi dia bukan orang Palembang, tapi bisa kalaupun dia bukan orang asli Palembang, artinya NIK-nya bukan Palembang, ya. Nah, kita minta bantuan dengan daerah asal mereka. Kalau sejauh ini ada berapa banyak Pak yang memiliki dokumen tapi dia transgender? Belum ada laporan kita. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.